Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Nuwasil dirasatana wa qira'atana ala kitab al-usul min ilmi al-usul alladhi allafahu Syekh al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Aina wasalna fil wajib sah? Mandub. Wasal ila mandub sah? Baik. Siapa yang pertama kali membuat ilmu usul fikih ini? Imam Syafi'i. Muhammad ibn Idris. Apa arti hukum secara lughah? Al-qada. Nah, secara istilah apa namanya? Ya, ma talabahu syari', ya. Ma talabahu syari' al-muta'alliq bi khitab atau bi af'al al-mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Hukum itu ya. Kemudian hukum dibagi dua, apa? Taklifiyah sama wad'iyah. Hukum taklifiyah itu ada 5. Inilah hukum-hukum yang kita akan bahas, yang dengannya kita mengambil hukum-hukum seputar hukum-hukum agama. Artinya kita ambil haram, halal. Jadi dengan usul fikih ini kita akan menyimpulkan hukum-hukum seperti hukum yang 5 ini, ya. Hukum yang 5 ini, halal, haram, kemudian ya wajib dan yang semisalnya. Baik, sebentar. Apa wajib kemarin? Nah, itu ta'rif bi samarah. Itu definisi dengan as-samarah. Apa samarah? Buah manis. Ya, dengan definisi dengan buah manisnya, artinya dengan efeknya. Efek dari perbuatan wajib, ya, asar dari perbuatan wajib atau samarah dari perbuatan wajib apa? Ketika seorang melakukannya dapat pahala tapi ikhlas. Ketika dia meninggalkannya dapat ya iqab. Nah, berhak diiqab, dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Tapi menurut istilah bagaimana? Iya, ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Yang diperintahkan oleh syariat, ala wajhil ilzam, dengan bentuk yang wajib. Jadi perintah dari syariat apa? Sebuah kewajiban. Dinamakan juga dengan apa kemarin? Nama selain wajib apa? Fardhah. Kemudian lazim, hatman, sama fardhon. Ayo. Taib. Selesai ya. Sekarang tujuan kita mengetahui ini adalah wajib itu apa, sunnah itu apa. Ya, ketika kita mengambil hukum tadi atau nanti ketika kita telah memahami dalalah ya lugawiyah atau dalalatul alfaz, memahami dalil ijmaliyah, kaidah usul fikih ini, ya kita akan mengetahui wajib itu ketika telah barakallahu fikum kita mengambil hukum wajib, maka apa yang harus kita lakukan? Paham ya? Oh, kalau wajib itu apa? Berarti yang ma amara bihi syari' ala wajhi al-ilzam. Berarti harus dikerjakan. Ya gitu aja sih yang udah antum pahami. Nah,
Wal mandub, kadang kedua mandub logatan secara bahasa al mad'u, yang diseru. Mandub al mad'u, yang diseru. Wastilahan secara istilah ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Ala wajhil ilzam, afwan. Nah, mandub secara istilah adalah yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk apa? Wajib. Artinya apa? Sunnah. Karawatib, seperti salat sunnah rawatib. Seperti apa lagi perkara sunnah? Ya, salat sunnah wudu. Kemudian tahiyatul masjid, qiyamul lail, dan yang semisal. Ya. Nah. Nikah. Apa nikah hukumnya? Ayo, tergantung. Masya Allah ya. Ala hasabi hal syakhs. Tergantung seorang itu bagaimana keadaannya. Kadang seorang wajib bagi dia. Kadang bagi dia sunnah. Kadang bagi dia apa? Haram. Kadang yang bagi dia makruh. Nah. Kalau sholat sunnah nikah, Sholat sunnah nikah sebelum begitu ada. iya ada pernah baca. Iya, dalam kitab ada Buzifaf, adab malam pertama, kitab Sya'albani disebutkan di antara runtutan ya seorang malam pertama itu adabnya adalah dia itu ketawa, dia masuk ke kamar, kemudian dia doa, pegang kepalanya perempuan di doa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian setelah doa ya baru dia apa? Sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baru dia muqaddimah. Serius. Disunahkan istimta' dulu. Disunahkan apa? Untuk memberikan sesuatu yang manis dari makanan atau minuman. Seterusnya udah. Itu sunnah malam pertama. Artinya apa? Ada sholat sunnah ya malam pertama. Sudah, jangan dipikirkan ya. Fokus. Terus gini fokus. Ini ya. Baik. Lanjut. Fa kharaja biqaulina amara bihi syari', keluar dari ucapan kita yang diperintahkan oleh syariat al-muharram, yang haram, karena haram enggak diperintahkan. Bahkan wajib ditinggalkan. Wal makruh, yang makruh. Ya, karena makruh apa? Juga dia wajib ditinggalkan, tapi tidak wajib. Wal mubah, dan yang mubah. Ini rincian ya untuk kita pemula. Wa kharaja bi qaulina ala ilzam, ya. Keluar dari perkataan kita ala wajhil ilzam al wajib. Perkara yang wajib. Dikarenakan apa? Wajib ala wajhil ilzam. Perkara yang wajib apa? Dia wajhil ilzam, harus dikerjakan. Wal mandub, dan mandub ini ta'rif bi samarah lagi ya. Buah manis dari mandub. Yusabu fa'ilu imtithalan. Seorang yang mengerjakannya akan dapat pahala imtithalan. Kalau dia apa? Mengerjakan dengan keikhlasan. Wal yu'aqab tarikuhu, dan tidak di iqab yang meninggalkannya. Nah, cuma kalau kita meninggalkan perkara-perkara sunnah, ya sunnah-sunnah yang sebenarnya dia itu kebiasaannya para penuntut ilmu, ya itu juga kurang bagus ya. Contoh misalkan sunnah yang kebiasaan para penuntut ilmu, kebiasaan orang-orang soleh seperti sholat malam, kemudian baca Quran, bersahabat dengan Al-Quran, dan semisal. Nah, ini baca Quran ini penting, nanti kita jelaskan ya di kesempatan lain. Wa yusamma sunnatan, dinamai juga dengan sunnah. Wa mansunan, wa masnunan apa? Dinamai juga dengan masnun. Wa mustahabban, wa naflan. Semua itu sama. Ketika kita katakan hadhihi atau hadza fi'l sunnah, hadza masnun, hadza mustahab, hadza nafl. Semua maknanya sama. Diperintahkan oleh syariat tapi tidak dengan keharusan untuk dikerjakan.
Boleh kerjakan, boleh tidak kerjakan. Gitu. Tapi hanya saja perkara sunnah ini apa? Bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Nah, ini secara istilah usul fikih. Nah, sunnah secara istilah usulul fikih, ya ulama-ulama usul. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga adalah al-muharram. Al-muharram lughatan al-mamnu', yang dilarang. Yang dilarang. Wastilahan secara istilah, ma amara bihi syari' la ala wajhil salah ya, salah baca ya. Mana anhu syari' ala wajhil ilzam bitarki ka uquqil walidain. Secara istilah ulama usul adalah segala perkara yang dilarang oleh syariat ala wajhil ilzam bitarki, dengan kelaziman untuk ditinggalkannya. Gampangnya sebenarnya gini, ikhwan hafizakumullah. Yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkannya, ya. Diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan dengan wajib. Itu kan ya, gampangnya. Nah, kalau di sini apa? Yang dilarang oleh syariat dengan wajib. Artinya apa kalau dilarang? Dilarang dilakukan, berarti ditinggalkan. Ka'uquqil walidain, seperti contohnya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Di antara contoh durhaka yang ada di pesantren apa? Assalamualaikum. Hah? Enggak juga ya. Enggak mau nelpon baru durhaka ya. Tapi kalau jarang-jarang enggak masalah. Di antara contohnya apa? Hah? Enggak juga ya. Contohnya kita di mahat cuma main. Orang tua kasih amanah kita belajar di pesantren, tapi kita malah main. Itu secara tidak langsung durhaka kepada orang tua. Ya, enggak amanah kepada orang tua, betul nggak? Orang tua kita taunya kita di sini ngapain? Belajar, pintar aja tahu-taunya. Pulang-pulang apa? Enggak bisa apa-apa. Ya, ada loh cerita kisah. Jadi seorang bapak ini punya anak. Anak ini belajar di Yaman selama 4 tahun kalau nggak salah. Itu tiap tahun, tiap bulan dikirimin terus sama bapaknya. Uang banyak-banyak untuk belajar gitu kan. Tapi ternyata nih anak apa? Kerjaannya hanya main. Sampai di tahun keempat selesai, dia pulang lah. Disuruh ngajar sama bapaknya. Disuruh ngisi ceramah, disuruh ngajar. Dan tuh nggak bisa apa-apa. Bapaknya apa? Stres lihat dia sampai apa? Meninggal. Karena kepikiran. Dipikir dulu dibangga-banggakan ke orang. Anak saya gini. Ternyata ketika pulang, muyasar pun nggak bisa diajar sama dia. Allah Ustaz. Ya. Nggak harus sih kita ketika belajar jadi ustadz, nggak harus. Ketika kita di pesantren gitu kan ya. Nggak harus jadi ustadz, ikhwan hafizakumullah. Tapi kita yang harus apa? Jadi soleh. Jadi mengamalkan ilmu kita. Itu yang wajib. Nggak wajib kita jadi ustadz. Yang kita wajib apa? Kita pahami ilmu, kita amalkan ilmu, kita berikan ilmu ke orang. Nggak harus kita ngajar kayak gini. Kalau antum nggak mau. Tapi sayang, pahalanya itu antum tinggalkan kalau kayak gitu. Kan pahala jariah, ya nggak? Yang anak katakan kemarin kan, antum sambil tidur pun antum tetap pahala. Ajaib nggak? Antum lagi masak nih, antum dapat pahala dengan antum ngajarin ilmu. Jadi kayak gitu. Jadi nggak harus untuk jadi ustaz sebenarnya. Nggak. Sebagian orang kadang ngomong gini, Ustaz, kan orang kalau belajar tuh nggak semua harus jadi ustaz. Betul, nggak harus semua jadi ustaz. Tapi antum jangan jadi yang nggak jadi ustaz. Ya, kalau bisa antum jadi ustaz, alhamdulillah. Itu membuat orang tua kita bangga sekali. Iya. Itu diantara dosa kepada kedua orang tua itu. Dan diantara berbakti kepada orang tua, kita betul-betul belajar.
Makanya orang yang serius belajar, sungguh-sungguh ikhlas dalam belajar, dia pasti dimudahkan untuk belajarnya. Pasti dia dimudahkan segala-galanya. Karena secara nggak langsung dia apa? Berbakti sama orang tua. Nah, lanjut. Fa kharaja biqaulina ma naha anhu syari' al-wajib wal mandub wal mubah. Keluar dari ucapan kita yang dilarang oleh syariat, wajib, mandub dan mubah. Semua diperintahkan ya, dua-duanya, kecuali mubah. Mubah ikhtiyari. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam bitarki al-makruh. Keluar dari ucapan kita ya, al-makruh. Karena makruh apa? Dia diperintahkan untuk ditinggalkan. Dia dilarang oleh syariat, diperintahkan untuk ditinggalkan, tapi tidak wajib ditinggalkannya. Paham ya? Itu namanya makruh. Barakallahu. Baik. Wal muharram isabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Perkara haram, orang kalau dia lakukan ya, dia tinggalkan, maka dia akan mendapatkan pahala dengan catatan ikhlas di dalam meninggalkan dosa. Paham? Kalau kita tinggalkan dosa nih, kita tinggalkan main yang haram-haram, kita tinggalkan apa main yang haram? Main akhwat itu haram ya. Yang lain-lain, kita lihat perempuan segala macam, kita tinggalkan tapi dengan catatan imtithalan. Betul-betul kita mengharap pahala Allah, mengharap ridha Allah, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita dapat pahala. Karena ada nggak orang yang dia meninggalkan perkara haram tapi nggak imtithalan? Ada. Contoh apa? Umpamanya kita lagi buat dosa, ada orang, umpet dulu. Jangan dulu kita buat gitu. Atau kita tiba-tiba kita sendiri lagi berdosa, ada ustadz, ada apa segala macam. Dilihat ditinggalkan. Itu dia tinggalkan dosa apa? Enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Bisa paham ya? Jadi kita tuh Masya Allah ya, kita ketika ingin dosa, kita tinggalkan dosa tersebut, dapat pahala juga. Udah pakai kita berbuat sesuatu. Ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa yastahiqul iqab fa'iluhu, dan orang yang mengerjakannya layak bagi dia dihukum. Layak bagi dia untuk dihukum. Ini sebagaimana faedah yang kemarin, ta'bir dengan yastahiq itu sangat bagus. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Sebentar. Wa yusamma mahdhuran aw mamnu'an. Perkara yang haram juga dia sering juga diberi nama dengan mahdhuran atau mamnu'an. Kita baca kitab ulama, hadzal mamnu'. Hadzal fi'il mamnu'. Berarti apa? Muharram atau haram. Tidak boleh dilakukan, wajib ditinggalkan. Hadzal mahdhur. Sama. Paham ya? Naam kayak gitu. Faedah tambahan. Antum catat. Wa min asma'ihi, dan di antara nama al-haram atau al-muharram adalah al-makruh. Terkadang perkara haram itu diungkapkan oleh para ulama dengan ucapan makruh. Hadza makruh. Berarti apa? Maksudnya haram, wajib ditinggalkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla juga menggunakan kata makruh untuk menunjukkan bahwasanya perkara itu adalah perkara yang haram. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyi'ah inda rabbika makruha. Kullu dzalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha. Segala perkara yang disebutkan sebelumnya, jadi sebelum ayat ini disebutkan tidak bolehnya zina, tidak bolehnya perbuatan keji dan semisalnya, dilarang. Kemudian Allah tutup ayatnya, Allah tutup pembahasan mengenai dosa-dosa yang Allah sebutkan, yang dosa-dosa yang haram ini dengan ayat ini. Kullu dzalika, semua itu
kana sayyi'atan, adalah perkara yang buruk. Inda rabbika makruha. Di sisi Rabbmu itu adalah perkara yang makruh. Maksudnya apa? Muharram, haram. Paham? Kayak gitu. Surat Al-Isra ayat 38. Dan menggunakan kata makruh juga ini, ikhwan hafizakumullah, untuk perkara-perkara yang haram itu sangat banyak digunakan oleh para ulama salaf. Jadi para ulama salaf apa? Mereka itu sering mengungkapkan perkara yang haram, yang Allah haramkan, yang wajib ditinggalkan dengan perkara makruh. Dengan lafaz makruh. Sebagaimana dikatakan di sini perkataan Imam Ahmad. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Akrahas shalah. Akrahas shalah fil maqabir. Wa akrahal akal fi aniyatiz zahab wal fiddah. Wa huma muharramani indahu. Nah, kata Imam Ahmad apa? Dinukilkan di sini. Imam Ahmad itu akrahas shalah fil maqabir. Maksudnya apa? Ayo, maksudnya bukan Imam Ahmad berpendapat makruh salat di kuburan, bukan. Tapi Imam Ahmad berpendapat haram salat di kubur-kuburan. Tidak boleh kita salat di kuburan. Dalam hadis disebutkan, hadis yang sahih, la'natullah al yahudi wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka apa? Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah, tempat sholat di situ. Enggak mungkin Imam Ahmad menyelisih dalil yang sangat terang kayak gini. Kata Imam Ahmad apa? Haram itu perkara. Demikian pula apa? Beliau mengharamkan ya perkara makan di bejana emas dan perak, tapi ditakbir dengan akroha. Paham ya? Nah. Kalau ditanya, kenapa sih alasannya para ulama salaf itu terdahulu biasa mentakbir perkara yang haram dengan makruh? Apa jawabannya? Hasil jawab. Jawabannya adalah ta'adduban ma'al Quran. Mereka rahimahumullah itu dalam rangka beradab terhadap Al-Quran. Maksudnya apa beradab terhadap Al-Quran? Dikarenakan Allah Azza wa Jalla berfirman. Saking takutnya mereka dengan Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Surat An-Nahl ayat 116. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian berkata ya yang berdusta dengan kalian mensifati perkara ini dengan lisan kalian, ini adalah halal, ini adalah haram. Ya. Jangan kalian berkata dusta. Jangan kalian mensifati perkara-perkara ini dengan lisan-lisan kalian bahwasanya ini adalah halal, ini adalah haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Ya, dalam rangka apa? Berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Padahal Imam Ahmad enggak berdusta karena ada dalilnya, tapi dalam rangka beradab terhadap Al-Qur'an. Masya Allah ya. Ini para ulama saking takutnya kepada Allah enggak berani mengatakan haram. Ini dalam rangka beradab. Barakallahu fiik. Terus bagaimana cara tahu ini makruh, bahwasanya haram ini? Nah, itulah harus diteliti ya. Harus diteliti. Kita harus meneliti itu ya. Nah, dengan ini selesai hukum yang ketiga. Itu hukum tadi apa? Haram ya.
Pertama apa kemarin? Wajib. Kedua, mandub atau sunnah ya, Ustaz. Ketiga, haram. Keempat, nah ini baru kita masuk ya. Arab yang keempat, al-makruh lugatan. Makruh secara bahasa adalah al-mubghad. Asal mubghad yang dibenci. Artinya yang dibenci. Naam. Wasilahan secara istilah manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitarki kal akhdhi bishimal wal i'ta'i biha. Secara istilah adalah segala perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk apa? Taharusan ditinggalkannya. Artinya ya tidak wajib meninggalkannya, tapi dilarang tapi tidak wajib. Seperti contohnya di sini mengambil suatu dengan tangan kiri. Kita mengambil pemberian orang dengan tangan kiri itu makruh hukumnya. Kemudian apalagi kita memberikan suatu perkara ke tangan orang, ke orang dengan tangan kiri, itu juga makruh. Pakai tangan kanan jadinya. Kemudian minum sambil berdiri, itu makruh. Apalagi contohnya perkara-perkara makruh? Tidak salat tahiyatul masjid, makruh. Apalagi? Coba cari dong. Apa ya kira-kira? Bismillah. Ayo, betul. Nah. Baik. Fa kharaja biqaulina ma naha anhu syari'. Keluar dari ucapan kita yang dilarang oleh syariat, al wajib wal mandub wal mubah. Wajib, mandub dan mubah. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam bitarki al muharram. Keluar dari ucapan kita ala wajhil ilzam bitarki al muharram. Karena muharram ya apa? Bitarki. Ya, ala wajhil ilzam bitarki. Wal makruh yusabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Perkara makruh ketika seorang meninggalkan ikhlas karena Allah, taat karena Allah, na'am, maka dia akan dapat pahala. Dan wa la yu'aqabu fa'iluhu, tidak akan dihukum pelakunya ketika dia mengerjakan perkara yang makruh. Na'am. Wal mubah, sekarang yang mubah. Asyil mubah lughatan al-mu'lan wal ma'dzunu fihi. Maksudnya apa? Mu'lan itu yang diumumkan, wal ma'dzunu bihi afihi yang diizinkan. Itu mubah. Itu secara bahasa ya. Wastilahan secara istilah ma la yata'allaq bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Segala perkara yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan perintah dan larangan, lidzatihi, zatnya. Ya, ada lidzatihnya, ini sangat penting ya. Zatnya itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan perintah dan larangan. Kal akli fi Ramadan lailan, seperti makan di malam bulan Ramadan. Itu zat makannya, kita makan nih. Pada waktu itu apa hukumnya? Mubah. Tidak Allah perintahkan, tidak pula larang, betul kan? Ya enggak? Anak diri nih, apa hukumnya? Mubah. Dirinya itu mubah. Paham ya? Nah. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari ucapan kami mala yata'allaq bihi amrun al-wajib wal mandub. Karena al-wajib dan mandub berkaitan dengan perintah Allah dan Nabi SAW. Wa kharaja biqaulina wala nahyun. Naam. Tidak juga berkaitan dengan pelarangan. Ya keluar darinya al-muharram wal makruh. Karena makruh dan haram diapain? Dilarang. Dilarang ya. Makruh dan muharram dilarang.
Wa kharaja bi qaulina li dzatihi. Keluar dari ucapan kita, dari perkataan li dzatihi ini, la malau ta'allaqa bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi aw nahyun likaunihi wasilatan limanihin anhu. Segala perkara yang seandainya dia itu berkaitan dengan perintah, ya, malau ta'allaqa bihi amrun lakaunihi aw likaunihi wasilatan lima'murin bihi. Ya, seandainya perkara itu apa? Dia berkaitan dengan perintah. Artinya apa? Suatu perkara itu menjadi wasilah untuk perkara yang diperintahkan. Atau suatu perkara itu apa? Dia berkaitan dengan yang dilarang. Artinya suatu perkara itu dia menjadi wasilah untuk seorang mengerjakan dengan suatu perkara yang dilarang. Fa innalahu hukma makana wasilatan lahu min ma'murin aw manhiyyin. Maka dia perkara yang awalnya mubah itu hukumnya barakallahu fikum seperti hukum wasilah, yang wasilah tersebut apa? Tergantung dari yang diperintahkan atau yang dilarang. Contoh misalkan barakallahu fikum. Apa hukumnya seorang memakai baju? Mubah, ya. Zatul hukum menggunakan baju apa? Mubah aja. Tapi sekarang apa hukum sholat? Wajib. Diperintahkan nggak? Ketika kita sholat, wajib nggak menggunakan baju? Wajib nggak menutup aurat? Wajib. Berarti apa? Yang awalnya lidzatihi mubah, karena dia berkaitan dengan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu menutup aurat, maka di saat itu dia wajib menggunakan baju. Bukan menggunakan aurat, ya. Wajib menggunakan baju. Paham, ya? Atau apa hukum menggunakan HP? Mubah. Ini HP ini mubah, ya. Tapi barakallahu fikum, di dalam HP ini ada pisau bermata dua, ya. Ada pisau bermata, ada yang Allah larang, ada yang Allah perintahkan. Kalau perintahkan untuk belajar, bisa di sini. Ya. Ada perkara yang barakallahu fikum, perintah Allah di sini, ada juga perkara yang Allah larang. Yang larang contohnya apa? Main TikTok. Dengan catatan TikToknya apa? Ngelihat cewek yang bahannya kurang. Ngelihat perempuan bahan kurang, apa hukumnya? Haram. Jelas haram. Itu manhiyun anhu. Itu dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang barakallahu fikum, ketika HP menjadi wasilah kita mengerjakan sesuatu yang dilarang, maka pada saat itu kita main HP-nya juga haram. Jadi zatnya memang mubah, tapi dikarenakan dia berkaitan dengan sesuatu yang haram, maka jadi haram juga. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asal. Tapi perkara tersebut tidak apa? Ya, mengeluarkan dia yang dia adalah perkara yang mubah pada hukum asalnya. Ya, perkara yang mubah pada hukum asalnya. Barakallahu fikum. Ada kaidah yang mengatakan untuk memahami perkara ini, ikhwan hafizakumullah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu tergantung dengan maksudnya, tujuannya. Apa tujuan dari barakallahu fikum yang kita lakukan? Contoh misalkan, apa hukum kita beli buku? Lihat tujuannya apa. Kalau tujuannya kita buat belajar ilmu, buat belajar ilmu yang wajib kita pelajari dengan catatan gitu ya. Contohnya perkara wajib sholat, fikih sholat. Maka apa? Dikarenakan tujuan kita ingin belajar fikih sholat, maka pada saat itu kita wajib beli buku untuk belajar, untuk beli pensilnya atau beli apanya. Apa ke masjid hukumnya? Buat apa dulu? Ya. Buat apa dulu? Kalau buat sholat wajib, hukumnya
Wajib. Karena tujuannya maksudnya buat sholat. Nah itulah wasilah tergantung apa yang dimaksudkan. Atau al-ahkam al-wasail. Naam. Apa? Lupa nah. Bimaqasidiha. Wasilah tergantung maksud. Maksud itu lebih ringkas ya. Bisa paham ya? Hah? Iya bisa. Al-umur bimaqasidiha atau al-wasailah ahkamul maqasid. Jadi kayak gitu. Paham sampai sini ya? Itu perkara yang asalnya mubah. Tapi mubah ini bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Wal mubah, dan perkara mubah madama ala wasfil ibahah fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun. Selama masih ada sifat mubah pada perkara tersebut, ya, sifat mubah apa? Masih lengket, masih nempel pada perkara yang kita lakukan, maka dia tidak akan berbuah pahala dan juga tidak akan berbuah hukuman. Tidak akan ada hukuman dari perkara tersebut dan juga tidak ada apa? Pahalanya. Naam. Tapi ikhwan barakallahu fikum, kita selaku muslim bagusnya cerdas sedikit ya. Seorang itu dari perkara-perkara yang mubah itu dia akan bisa mendapatkan pahala dengan dia niatkan perkara yang dia lakukan dari mubah itu. Contoh misalkan, main bola, apa hukumnya? Mubah. Kalau kita niat supaya kuat, hukumnya? Kuat ibadah, hukumnya? Sunnah. Ya. Jadi perkara mubah ini apa? Berputar antara 4 hukum ini. Kalau kita, apa hukum main bola? Mubah. Tapi kalau kita udah agak kadang asam urat, rematik, jadi kita harus lari, ya. Kalau nggak kayak gitu nanti kita malah sakit parah, wajib dia olahraga. Di antaranya main bola. Atau supaya kuat, sunnah dia. Atau buang-buang waktu dan main bola, apa hukumnya? Haram. Ya kalau makruh dulu ya pertama. Tapi kalau umpamanya sampai dia lalai kewajiban maka haram. Kiaskan ya itu. Main bola, main game, main renang. Tidak apa-apa, renang itu sunnah Nabi SAW ya. Renang dimainin, bagaimana main renang? Itu bagus ya. Masya Allah. Tapi kalau game ini kan hafizakumullah itu dia memiliki apa namanya, lupa lah. Iya pasti game online ya, terutama dia ada apa ini di layarnya, lupa nah. Bukan yang dengan bukan juga dengan ya sebenarnya kalau kita main HP itu nikmatnya hanya sebentar ya, visual ya, membuat kecanduan. Yang visual itu, yang adanya visual yang kita lihat dari game ini atau dari HP ini, itu membuat kita kecanduan. Kita ingin lihat terus, kita ingin berada di dalam itu terus. Tapi apa? Ketika kita telah selesai, hilang dah kebahagiaan itu, kesenangan itu. Tapi kita lihat lagi apa? Senang lagi. Makanya seorang yang udah tergantung dengan HP, dia pengen lihat HP terus. Tapi kesenangannya tidak hakiki. Coba aja lihat. Iya, kayak gitu. Tapi kalau belajar ini kesenangan insya Allah hakiki. Terus. Ibadah kesenangan hakiki. Walaupun ibadah yang kita kerjakan tahun lalu atau bulan lalu, tapi kita masih ada kesenangannya. Masih ada efek-efeknya. Nah, itu ada perkara bahaya main game itu ada. Yang disebutkan di sini ya, nanti aja. Wa yusama halalan wa jaizan. Diberi nama juga dengan halal atau jaiz. Boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Perkara mubah ini. Tapi ingat, perkara mubah ini hukumnya apa? Berputar di antara 4 hukum syar'i. Nah,
Jangan kita katakan sebentar, antum janganlah banyak-banyak ini. Janganlah larang-larang. Ini kan mubah. Sering gitu kan? Ya enggak? Janganlah larang-larang, ini kan mubah. Sebentar, akhi, gitulah antum katakan. Mubah itu kapan dikatakan mubah? Seringnya kita makruh jadinya. Karena berlebihan melakukan perkara yang mubah. Betul nggak? Betul nggak? Tapinya ketika perkara ibadah, nggak mau kita kayak gitu. Nah, maunya cepat udahan kalau ibadah tuh. Nggak ada kayaknya kita di sini 3 jam kuat baca Quran. Gatal tangannya nggak? Tangan gatal, mulut gatal, mata gatal. Sakit rasanya mata. Tapi kalau kita main HP, hafizakumullah, anak-anak nggak nyindir siapa-siapa ya. Kalau anak antum menyindir anak. Antum kalau merasa tersindir, alhamdulillah. Untuk memperbaiki diri, tapi anda nggak maksud sindir siapa-siapa. Paham ya? Artinya antum berarti hatinya masih hidup gitu. Kalau merasa tersindir, masih ada. Kayaknya Ustaz nyindir anak, itu berarti bersyukur sama Allah masih hidup. Ya, masih bisa ada perbaikan nanti insya Allah. Tapi kalau anak ceramah di sini nggak nyindir antum, anak takut untuk nyindir, nggak usah ngajar di sini. Karena pasti ada lah kita kesalahan gitu kan. Namanya manusia pasti ada salah. Nah, paham ya? Jangan larang-larang, ini mubah. Nggak boleh gitu lagi ya. Antum harus betul-betul ya jeli. Mubah itu berputar dari 4 perkara. Nah, sudah paham ya? Jadi kalau dari pagi main HP, siang sore main HP, malam main HP, ya sambil tiduran, apa hukumnya itu? Pagi, siang, sore, kalau udah main HP tidur, bangun main HP, apa hukumnya? Jam 12 main HP, sampai jam 12 malam main HP, apa hukumnya? Haram itu. Jangan ketika kita larang, janganlah larang-larang, ini mubah, bukan haram itu. Ya, ada itu ya. Nggak tahu di sini ada apa enggak. Aduh, jadi nggak enak. Baik, lanjut. Berikutnya adalah janganlah bisik-bisik. Al-ahkam al-wad'iyah. Hukum wad'iyah. Nah, sekarang kita masuk ahkam yang kedua ya. Apa al-ahkam al-wad'iyah? Ma wada'ahu syari'. Ma wada'ahu asy-syari'. Yang diletakkan oleh syariat. Min amaratin. Amarat itu adalah alamat. Baik berupa tanda-tanda, alamat-alamat lisubutin. Ya, untuk tetapnya sesuatu. Awintifain, atau tidak tetapnya sesuatu. Au nufudin, atau terpenuhinya. Au ilghain, atau tidak dianggapnya sesuatu. Minha diantaranya as-sihhah wal fasad. Ya, di antara hukum wad'iyah as-sihhah, sahih. Wal fasad. Fasad itu artinya apa? Rusak. Artinya tidak sahih. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya ta'rif beliau ini hafizakumullah sedikit muter ya. Ta'rif beliau, definisi beliau sedikit jadi muter-muter. Seandainya beliau rahimahullah katakan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah ini Al-Usul, ma ja'alahu syari'. Nah, yang dijadikan oleh syariat alamatin li thubut gitu kan. Tanda-tanda untuk thubut atau intifa atau nufud. Ya, yang dijadikan. Nah, kan kalau diletakkan lepas itu baru dijadikan gitu kan. Udah langsung aja yang dijadikan oleh syariat.
perkara yang dijadikan oleh syariat untuk kita mengetahui apa? Sahih atau tidaknya. Nah, nanti kita akan jelaskan. Bismillah. Kita kasih contoh di antaranya yang berupa tanda. Naam, zawalus syams. Apa zawalus syams? Tergelincirnya matahari. Ini apa? Ja'alahu syari' alamatan ala wujubi sholati al-dhuhri. Ketika matahari zawal, tergelincir sedikit, naam, itu Allah Azza wa Jalla jadikan tergelincirnya matahari sebagai kewajiban sholat duhur. Paham? Jadi itu namanya hukum wad'iyah. Hukum yang, naam, Allah telah jadikan sebuah tanda. Atau contohnya misalkan apa? Wujudul haid. Adanya haid. Adanya haid pada seorang perempuan ini dijadikan oleh syariat sebuah tanda apa? Atas tidak bolehnya dia sholat, tidak bolehnya puasa, tidak bolehnya mengerjakan ibadah-ibadah yang ada selain itu. Paham ya? Jadi berupa tanda di antara hukum wad'iyah ini. Paham ya? Tayyib. Wasahih lugatan, sahih secara bahasa adalah as-salim minal marad. Selamat dari sakit, ya secara bahasa sahih. Wastilahan, secara istilah. Ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi. Perkara yang memiliki dampak perbuatannya atasnya. Ya. Baik itu ibadah ataupun itu adalah perkara apa yang akad. Nah, contoh misalkan, namanya ibadah itu ada yang namanya sahih, ada yang namanya batil. Orang kalau ibadahnya terpenuhi syaratnya, sholat misalkan, syaratnya terpenuhi, kemudian apa? Rukunnya terpenuhi, kemudian lagi apa? Wajibnya terpenuhi. Maka dengan dia melakukan perbuatan itu, nah, efek dari perbuatan yang dilakukan maka jadi sahih. Ya. Jadi sahih itu. Jadi asar dari perbuatan yang dia lakukan. Matarattabat atharu fi'lihi alaihi. Ini secara apa? Istilah. Ini kalau perkara yang sahih ini barakallahu fikum, ini dia kaitannya dengan perkara ibadah dan perkara al-uqud, perkara akad. Nah, perkara muamalah. Baik. Fasahih minal ibadat, yang dimaksud sahih dari perkara ibadah adalah ma bariyat bihi zimmah wa saqata bihi talab. Ma bariyat bihi az-zimmah. Asal makna ma bariyat bihi zimmah, yang udah enggak ada tanggung jawabnya lagi. Dia udah enggak bertanggung jawab lagi dengan kewajiban yang Allah wajibkan sama dia. Wa saqata bihi talab, dan ya terlepas dari dia at-talab, permintaan dari Allah Azza wa Jalla. Tuntutan na'am dari Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan udah sahih. Udah sah ibadahnya. Paham ya? Sah. Na'am. Kalau belum sah, maka belum bariyat bihi zimmah. Belum gugur bagi dia kewajiban. Dia tetap masih ada kewajiban yang harus dia kerjakan. Masih dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya. Itu kalau belum sahih. Paham ya? Antum paham? Baik. Wa sahih min al-uqud, tapi kalau sahih dari bab akad,
Akad ini maksudnya muamalah ya kawan ya. Bab muamalah. Ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Naam. Ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Katarattubil milki ala aqdil bai'i masalan. Nah, ada tarik di sini kayaknya. Bentar. Taib. Ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Perkara yang na'am memiliki dampak daripada yang dia perbuat ala wujudihi, atas adanya suatu perkara tersebut. Contoh misalkan ya. Dia melakukan na'am akad. Dengan akadnya dia sahih dari jual beli, maka dari akad jual beli tersebut dia berhak untuk memiliki itu yang dia jual dan belikan. Paham? Umpamanya antum beli ke anak. Paham? Antum beli ke anak. Anak jual ke antum dengan catatan apa? Syaratnya terpenuhi. Syarat jual beli terpenuhi, rukunnya terpenuhi, semua terpenuhi. Maka nanti apa? Jual belinya sahih. Dari jual beli yang sahih ini, na'am, maka dampaknya apa? Itu udah berhak buat antum. Itu udah milik antum. Paham? Jadi tujuan jual beli apa ya, kawan? Tujuan anak jual, tujuan antum beli, supaya mami, iya nggak? Antum nih beli HP anak, tujuannya apa? Supaya punya ini, supaya jadi milik antum, iya nggak? Kapan ini jadi milik antum? Kalau jual beli antum sahih. Kalau tidak sahih, tidak jadi milik antum. Paham ya? Contohnya jual beli yang nggak sahih. Antum jual punya orang, orangnya anda tahu, maka ini jual belinya nggak sahih. Dan itu berarti apa efeknya? Itu nggak berhak antum mengatakan milik antum. Karena apa? Itu bukan punya dia yang dijual. Paham? Rizki umpamanya apa? Ya, ambil HP-nya Rifai, diam-diam, dijual sama Rizki ke Agung. Maka ini HP yang sama Agung bukan buat udah nggak sah itu, bukan milik Agung. Karena apa? Karena itu tidak terpenuhi syaratnya. Ya, paham nggak? Contoh misalkan dalam nikah, apa tujuan nikah? Kalau nikah kayaknya langsung senyum ini, supaya paham gitu kan? Apa tujuan daripada nikah? Agar memiliki, ya. Supaya kita bisa bersenang-senang, halal, ya nggak? Betul nggak? Itu kalau nikahnya sahih. Dari perbuatan nikah kita, maka akan ada wujudnya. Wujudnya apa? Yaitu wujudnya. Kalau sahih, kita jadinya boleh untuk memanfaatkan itu perempuan. Iya betul, namanya bersenang-senang kayak gitu contohnya. Bisa paham ya? Tapi kalau sahih, ini dari akad. Nah, ada pertanyaan sebelum lanjut? Hah? Apa? Makrud. Apa? Makrud. Makruh. Nama lainnya ada kata disebutkan? Tidak ada ya? Ada. Wallahu alam. Anda juga belum dapat. Paham ya? Wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Segala sesuatu tidak akan bisa menjadi sahih, baik dia ibadah atau dia akad, kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan menghilangi larangan, mawani', ya, penghalang-penghalangnya. Paham ya? Baik. Kalau penghalangnya masih ada, seperti tadi kan? Naam. Dia tidak boleh jual punya orang, haram. Maka tidak sah nanti akadnya dia. Atau dia akad nikah, contohnya. Tapi apa? Tidak pakai wali. Benar gimana? Sahih atau tidak? Tidak lah. La nikah illa biwali. Emang Syiah antum ya?
Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, jadi nikah itu harus pakai wali. Jadi orang nikah nggak pakai wali, maka tidak akan ada dampak dari akadnya dia untuk dia memiliki, untuk dia ya bisa bersenang-senang dengan perempuan itu. Selama dia bersenang-senang, selama dia setelah nikah itu yang tanpa wali, maka itu statusnya bukan istri dia dan jadinya perzinaan. Paham ya? Batil, fasid. Paham ini hukum wad'iyah. Jadi kayak gitu aja sebenarnya. Hukum wad'iyah ditentukan sah atau tidaknya. Ini ada contohnya lagi ya, ada contohnya di sini. Jadi lebih jelas. Nanti kita akan bahas perbedaan antara hukum wad'iyah dan hukum taklifiyah supaya Anda bingung. Dikit lagi ya, dikit lagi. Misalnya dzalika fil ibadat, contohnya dalam ibadah an ya'tiya bis salati fi waqtiha tamatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Nah, seorang salat tepat waktu. Kemudian syarat-syaratnya dia lakukan. Rukunnya dia lakukan, wajib-wajibnya dia lakukan. Maka jadi apa? Salatnya sahih, sah. Nah, wa mithalu dzalik fil 'uqud. Contohnya dalam akad. An yaqida bai'an tamatan syurutuhu al-ma'rufatu ma'antifaihi mawani'ihi. Nah, dia berakad jual beli, syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, syarat-syaratnya dipelajari nanti di ilmu fikihnya. Plus tidak ada larangan-larangan, tidak ada penghalang-penghalang. Ya supaya apa? Sah dari jual belinya, maka juga dia sah. Akadnya. Akad jual belinya. Fa in fuqida syartun minasyurut aw wujida mani'un minal mawani' imtana'atis shihah. Kalau umpamanya hilang aja satu syarat dari syarat-syarat yang ada, baik muamalah ataupun ibadah, atau ada penghalang dari penghalang-penghalang yang ada, imtana'atis shihah, maka tidak akan sah. Misal faqdi syarti fil ibadah. Contohnya apa? Hilang satu syarat di dalam salat. An yusalliya bila taharatin. Dia salat tanpa taharah. Sah enggak? Enggak sah. Karena syarat salat dia tahu taharah, bersuci. Wa misalu faqdi syarti fil aqdi. Contohnya apa? Hilang satu syarat dalam akad. An yabi'a ma la yamlik. Dia jual tapi bukan milik dia. Itu syarat ya. Dari jual beli. Tidak boleh antum orang dia diposting di WA jualannya, antum screenshot, antum jual lagi, enggak boleh. Ya, antum ambil untung. Nanti apa? Ketika ada yang beli, bang, saya beli bang, sekian. Padahal itu antum jual lagi punya orang, itu enggak boleh, enggak sah jual belinya. Harus antum izin dulu, harus antum izin. Jadi reseller gitu kan? Nah, wa mithal wujudil mani' fil ibadah, contoh adanya satu penghalang di dalam ibadah. An yatatawwa'a binaflin mutlaqin fi waqtin nahyi. Dia barakallahu fikum udah terpenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya. Tapi dia salat sunnah mutlak. Apa salat sunnah mutlak? Contohnya? Di waktu terlarang. Salat sunnah mutlak di waktu terlarang. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Contohnya apa? Waktu terlarang itu apa? Habis asar. Ya. Dan habis subuh banget. Habis subuh banget dan habis asar. Itu tidak boleh. Dia itu salat. Tapi salat sunnah mutlak. Bagaimana salat sunnah mutlak? Umpamanya habis asar dia apa? Menyengaja ke masjid supaya dia sholat sunnah. Itu sholat sunnah mutlak namanya. Tidak ada ikatannya, bukan muqayyad. Beda dengan dia pengen sholat asar atau pengen sholat tahiyatul masjid. Umpamanya ada kajian ba'da maghrib, dia tapi datang ba'da asar, tidak apa-apa dia ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Karena itu bukan sholat sunnah mutlak. Tapi sholat sunnah apa? Dzatul asbab namanya nanti di ilmu fikih. Ada sebabnya, yaitu dia apa?
dia sholat ingin tahiyatul masjid karena ingin kajian. Paham ya? Bukan sholat sunnah mutlak. Sudah paham ini? Nah, atau dia sholat di rumah gitu kan? Nggak bisa. Dia di masjid aja nggak bisa, lagi di rumah. Nah gitu. Itu tetap dasar. Wa mithal wujudil mani fil akad. Contohnya apa? Ada halangan, ada penghalang dalam akad. An yabi'a ma talzamuhu al-jum'ah syai'an ba'da nida'i tsani ala wajhin la yubah. Seorang apa? Seorang yang wajib sholat Jumat, naam, dia berakad jual beli setelah adanya azan yang kedua di hari Jumat. Ala wajhin la yubah. Nah, di atas bentuk yang tidak diizinkan. Nah, kapan setelah azan kedua? Setelah imam naik kepada mimbar. Kalau imam udah naik mimbar, barakallahu fikum, maka seorang yang diwajibkan sholat Jumat, ketika dia masih berjual beli, maka jual belinya apa? Tidak sah. Jual belinya tidak sah. Barakallahu fikum. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jual belinya nanti. Coba Mi, ada pertanyaan? Ini hukum wad'iyah yang diantaranya adalah sahih. Nanti kita akan bahas di kitab selanjutnya. Ada aja lagi ulama yang menyebutkan. Baik. Allahul musta'an. Kalau umat yang jual, wajib nggak besok Jumat? Umat wajib besok Jumat? Enggak. Iya, yang laki. Kalau umpamanya dia anak kecil, nggak wajib, nggak apa-apa sholat Jumat. Ya, kalau yang perempuan nggak masalah, paham? Karena nggak wajib bagi dia sholat Jumat. Kan yang diharamkan apa? Yang wajib sholat Jumat. Maka di situ ada mani' namanya. Taib, adapun perbedaan antara hukum wad'i dan taklifi, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira, ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.